Setelah wafatnya sang legenda, rumah megah di Pancoran ini kini menyimpan kisah berbeda. Beberapa bulan yang lalu, halaman ini ramai didatangi pelayat dan sahabat untuk menyapa perpisahan. Namun kini, keheningan menyelimuti. Lampu sering gelap, halaman berantakan, dan pagar pun mulai karat. Perubahan ini menarik perhatian tetangga sekitar yang mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan istana legenda ini? Suatu pertanyaan yang belum terjawab. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, Pak Rahmat sedang berkeliling kompleks dengan senyum lesu. Saat melewati sebuah rumah, ia melihat sesuatu bergerak di dekat pohon mangga. Hanya kucing saja, pikirnya. Tapi ketika mendekat, sosok itu berdiri. Tubuhnya kecil, kepalanya botak, dan matanya berkilat dalam kegelapan. Pak Rahmat langsung merinding. Sosok itu tertawa kecil, lalu lari masuk ke dalam rumah lewat jendela yang terbuka. Jangan bilang itu. Tuyul, gumamnya dalam bisikan gemetar. Di sebuah perkampungan, uang mulai hilang tanpa jejak. Dari dompet, celengan, bahkan dari warung, semua arah menunjuk pada rumah besar yang sunyi. Masyarakat percaya penyebabnya bukan manusia, tapi tuyul yang berkeliaran dari rumah itu. 3 pemuda penasaran memutuskan untuk menyelidiki misteri itu. Begitu mereka mendekati, pintu itu terbuka sendiri. Di dalam kegelapan, suara langkah kecil dan tawa serak anak kecil terdengar. Wang, wang, wang. Itu cuma cerita orang kampung. Malam pertama ia berjaga di rumah besar. Itu terasa sangat sunyi. Uang, man uang. Jantungnya mulai berdegup kencang. Beberapa saat kemudian, lampu rumah tiba-tiba berkedip. Tangga menuju lantai 2 terlihat gelap. Lalu, Pak Darto melihat sesuatu. Sosok kecil berkepala botak dengan mata putih kosong. Satu persatu mereka muncul, hingga tangga dipenuhi. Semuanya menatapnya, lalu serempak tertawa. Pak Darto panik dan mencoba lari keluar. Namun pintu itu tidak bisa dibuka. Di belakangnya, suara langkah kecil semakin banyak. Tap, tap, tap. Rumah ini sekarang milik kami. Lampu rumah langsung padam. Dan malam itu, tidak ada lagi yang melihat Pak Darto keluar dari rumah tersebut. Sejak kejadian itu, rumah mewah tersebut benar-benar kosong. Rumah mewah ini ditinggalkan karena dipercaya dihantui. Tidak ada yang berani lewat malam hari. Tapi aku, Rian, seorang jurnalis, datang untuk membuktikan kebenaran kisah tentang tuyul yang mencari uang di malam hari. Udara di halaman ini terasa aneh dan sangat dingin. Setiap langkahku terasa sangat keras di malam sunyi ini. Pintu itu terbuka dengan mudah, seolah menantangku untuk masuk. Di dalam, hanya ada keheningan dan aroma kayu tua yang membusuk. Megahnya rumah ini kini hanya tinggal kenangan. Tiba-tiba, aku mendengarnya. Suara kecil seperti langkah kaki anak yang berlari di atas sana. Ketika Ardi membuka pintu utama, debu tebal langsung berterbangan, menyambutnya dengan keheningan yang mencekam. Di dalamnya, kemewahan yang tersisa masih terlihat jelas, namun suasananya terasa sangat dingin dan sunyi. Menyusuri lorong yang sunyi, ia menemukan ruang makan yang masih tertata rapi, seolah makan malam terakhir tidak pernah selesai. Saat ia naik ke lantai 2, langkahnya tiba-tiba terhenti oleh sebuah pemandangan aneh. Dari ujung lorong, salah satu pintu kamar sedikit terbuka, bergerak pelan akibat angin dengan suara yang membekukan tulang. Ardi mencoba mendekat, hatinya berdebar kencang. Tiba-tiba,
Terdengar suara langkah lain di belakangnya. Lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rian tidak seharusnya membuka peti itu, tapi rasa penasaran selalu membara. Jangan ambil harta kami. Di dalamnya bukan harta, melainkan kutukan. Kalau seseorang masuk terlalu dalam ke rumah itu, dia akan menjadi penjaga baru tuyul di sana. Beberapa hari setelah Rian menghilang, kabar tentang rumah itu semakin menyeramkan. Polisi sempat datang, tetapi tidak menemukan apa-apa. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada jejak keluar. Rian seolah hilang begitu saja. Namun sejak malam itu, warga mulai melihat sesuatu yang baru. Setiap pukul 3 pagi, lampu di lantai 2 menyala sendiri. Tetangga yang lewat sering melihat sebuah bayangan berdiri di balkon. Awalnya mereka mengira itu penjaga baru. Namun setelah diperhatikan lebih jelas, sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri menatap ke jalan. Suatu malam, seorang pengemudi ojek online lewat di depan rumah itu. Saat ia menoleh ke balkon, ia melihat wajah sosok itu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan yang paling membuatnya kaget, itu adalah wajah Rian. Sejak saat itu, suara tawa kecil semakin sering terdengar dari dalam rumah. Kadang dari atap, kadang dari halaman belakang, bahkan kadang dari bawah tanah. Suara langkah kaki kecil, seperti puluhan anak berlari, juga sering terdengar setiap malam. Rumah itu punya penjaga baru sekarang. Bukan manusia, tapi manusia yang sudah jadi bagian dari mereka. Beberapa orang percaya bahwa boneka tanah liat di ruang bawah tanah adalah media pemanggil tuyul. Selama boneka itu masih ada, makhluk-makhluk kecil itu tidak akan pernah pergi, dan mereka selalu membutuhkan seseorang untuk menjaga rumah itu. Jika suatu malam kamu melewati rumah besar itu dan melihat lampu lantai 2 menyala, jangan pernah menatap terlalu lama ke arah balkon, karena mungkin saja Rian sedang berdiri di sana, dan di belakangnya bertahun-tahun berlalu rumah itu tetap berdiri. Hingga suatu hari, pemerintah memutuskan untuk membongkarnya. Warga sekitar berkumpul, khawatir kalau rumah itu dihancurkan, apa yang ada di dalamnya ikut keluar. Namun pekerjaan tetap dimulai. Seolah puluhan kaki kecil berlari di dalam rumah yang hampir runtuh. Kemudian terdengar tawa kecil. Hai, hai, hai. Semua pekerja langsung berlari keluar halaman. Rumah yang hilang akhirnya benar-benar dihancurkan hingga rata dengan tanah. Semua boneka tanah lihat juga dihancurkan dan dibuang. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang mendengar suara langkah kecil di malam hari. Rumah itu hanya tinggal tanah kosong. Namun, beberapa warga tua masih mengatakan sesuatu. Kadang pada malam yang sangat sunyi, jika seseorang lewat di dekat sana, mereka masih bisa mendengar suara tawa anak kecil yang jauh. Hai, hai, hai. Mereka selalu berkata, mungkin rumahnya sudah hilang. Tapi siapa yang tahu kalau para tuyul itu benar-benar sudah pergi.